Halo, kembali lagi dengan saya Riza di channel Megatama Group. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang apa sih perbedaan produksi tas di Cina dan juga di Indonesia. Kenapa saya membahas ini? Karena banyak dari teman-teman ini masih bingung, terutama pemilik brand, desainer, itu mereka kebanyakan masih berpikir bahwa produksi di Cina tuh lebih murah gitu. Nah, saya akan membahas hal ini secara detail dari berbagai aspek supaya teman-teman bisa memiliki gambaran dan juga memutuskan apakah harus memproduksi koleksinya di Indonesia ataukah di Cina. Oke. Yang pertama dari aspek salary di Indonesia dan juga di Cina. Ternyata di Indonesia salary-nya lebih murah. Bahkan ada di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah, misalnya di Jogja, salary-nya kurang lebih untuk UMR-nya itu 2 juta, atau ada juga yang di bawah 2 juta, antara 1,8 dan juga 1,9. Di Cina lebih mahal ternyata untuk upah buruhnya. Yang berikutnya adalah dari segi productivity. Di productivity di Indonesia memang lebih rendah dibanding Cina. Bisa dibandingkan contohnya seperti di Indonesia bisa menghasilkan 1, dan di China 1 orang bisa menghasilkan 5. Nah, jadi karena produktivitasnya ini berbeda 1:5, sehingga memang dari gaji tersebut jatuhnya memang lebih murah karena lebih murah di Cina. Meskipun gajinya lebih murah di Indonesia, tapi produktivitasnya orang China bisa menghasilkan 5. Lalu yang berikutnya adalah teknologi. Kalau dari segi teknologi tidak ada yang berbeda, semua sama. Hanya saja tergantung bagaimana kekuatan finansial dari masing-masing konveksi atau manufacturer. Bila memang manufacturer tersebut memiliki modal yang besar, ya bisa mendatangkan mesin-mesin yang memang dipergunakan juga di China gitu. Bahkan bisa dari Eropa atau Jepang misalnya, yang memang memiliki kualitas yang baik. Lalu dari segi skill juga tidak ada perbedaan. Skill juga sama, memiliki kemampuan yang baik, sama-sama apple to apple ya. Akan tetapi memang speednya beda. Makanya tadi di poin kedua adalah dari segi produktivitasnya memang berbeda. Karena dari speed kita kerja dengan banding mereka, memang mereka lebih cepat sehingga produktivitasnya memang jauh lebih tinggi dibanding kita. Lalu dari segi material cost. Nah, dari segi material cost memang di Indonesia sedikit lebih mahal ya, karena kita memang harus impor. Contohnya seperti material bahan sintetik kita harus impor, dari segi hardware kita harus impor. Nah, kalau di Cina untuk supply chain-nya mereka sudah kuat ya. Jadi di sana juga banyak pabrik-pabrik, sehingga memang ketika mereka membutuhkan material-material pendukung dalam membuat tas sudah tersedia di lokal. Lalu dari segi shipping cost, nah ini juga salah satu faktor yang besar ya untuk menentukan dari HPP-nya. Shipping cost di Indonesia otomatis lebih murah ya, karena tidak harus mengimpor barang. Akan tetapi jika kita produksi di China, harus ada biaya-biaya lain dari shipping cost, harus bayar biaya masuk, harus bayar PPN. Lalu dari segi kontrol produksi ya, jika kalian produksi di Indonesia tentunya kontrolnya akan lebih mudah ya, karena lokasinya lebih dekat. Tetapi bila kalian memang produksi di Cina ya memang kontrolnya agak sulit karena lokasinya cukup jauh ya. Lalu yang berikutnya adalah dari segi sampling atau juga sampling cost ya. Biasanya menurut pengalaman kami, sampling di Indonesia itu biayanya lebih murah ya. Karena apa? Dan juga lebih cepat ya tentunya, karena tidak harus mengimpor sampel tersebut, karena biasanya ketika kita mau produksi pastikan sampling dulu ya. Nah, perbedaannya kalau kita sampling di Indonesia pasti lebih murah karena tidak harus mengimpor barang, dan juga waktunya lebih cepat ya, karena contohnya misalnya kita produksi sampling biasanya itu 1-2 minggu. Akan tetapi mungkin produksinya sama di Cina 1-2 minggu, tapi kalau di Cina harus mengimpor mungkin nambah lagi, bisa sampai 3 minggu atau 4 minggu kalian baru terima barang sampel. Dan juga ongkosnya pasti lebih mahal karena kalian harus mengimpor barang sampel tersebut. Demikian beberapa poin dari kami yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah menurut pengalaman kami, produksi di Indonesia tetap bisa lebih murah
tetap bisa lebih murah karena berbagai faktor-faktor yang tadi kami sebutkan. Dari segi faktor besarnya adalah biaya tenaga kerja, dan juga yang berpengaruh adalah shipping cost. Nah, itu cukup berpengaruh sehingga membuat produksi di Indonesia ini bisa lebih murah. Demikian tips dari saya. Terima kasih, semoga dapat membantu. Sampai ketemu di video berikutnya.